tentang tanggapan mengenai pembelajaran TIK di sekolah dasar. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi yaitu suatu teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan juga merupakan informasi yang strategis untuk pengembalian keputusan. Sebagaimana kita ketahui, zaman telah memasuki era globalisasi yang membuka semua pintu jendela wawasan kita tanpa hanya melihat buku, tetapi juga melewati media lain. Pemanfaatan TIK pada era ini dapat meningkatkan mutu pendidikan pula, yaitu dengan cara membuka lembar-lebar terhadap akses ilmu pengetahuan dan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Dengan adanya TIK, guru dapat memanfaatkan berbagai sarana pendukung yang memudahkan dalam menyampaikan materi dalam. Jadi, pembelajaran TIK dalam sekolah dasar dapat mempermudah dan memperluas akses pembelajaran, juga dapat meningkatkan mutu pembelajaran, dan guru mudah menyampaikan materi dan siswa mudah menerima materi dalam bentuk multimedia. Jadi, dalam jenjang sekolah dasar, biasanya murid-murid lebih menyukai pembelajaran yang menampilkan gambar. Seperti itu. Perbedaan penerapan pembelajaran TIK di SD pada kelas rendah dan tinggi. Jadi sebenarnya terdapat perbedaan penggunaan TIK di SD kelas rendah dengan kelas tinggi. Perbedaannya itu, kalau penggunaan di kelas rendah dia cuma mempelajari dasar-dasar dari TIK saja seperti jenis ragamnya, sedangkan untuk pembelajaran TIK di kelas tinggi yaitu dia sudah mempelajari bagian-bagian dalam TIK sampai fungsi, bahkan untuk bagian-bagian terkecilnya pula. Jadi sesuai dengan sekolahnya maka akan mengalami jenjang yang berbeda-beda pula, sehingga dapat memudahkan siswa untuk belajar dan memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Karena memang dari kelas rendah sudah diajari materi-materi dasarnya, sehingga sistem pembelajaran dapat tersusun lebih rapih. Yang selanjutnya Di sini saya akan mencari jurnal, contoh jurnal internasional dan jurnal nasional. Ini saya pertama mencari contoh jurnal internasional. Kita klik PDF. Terus setelah kita dapat seperti ini, tinggal kita download. Bagian 3. Oke, untuk membuat tabel, untuk mencari jurnal nasional, kita klik jurnal nasional, kita cari yang mana sesuai batas. Jadi tabelnya guys, tinggal kita untuk mengukur download besar kecilnya jurnalnya, ukuran tulisannya kita pilih ini, terus sudah kita ukur terdownload seperti itu, 12 atau 14 yang sering orang pakai itu yang ukuran 11 ya. Untuk mengukur ketebalan dari tulisannya kita tinggal klik ini tebal gitu. Untuk mengubah kemiringan dari tulisannya tinggal kita klik ini ya, jadi miring gitu. Ini bagian untuk meluruskan tulisannya, untuk merapikan. Saya pilih ini untuk merapikan kiri kanannya seperti ini. Segitu saja mungkin. Terima kasih.